Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ardil Yamana Putri dari kelas 3D Prodi Manajemen. Di sini aku akan bahas satu tokoh yang Gus Dur sampai bilang hanya tiga polisi jujur Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Bapak Hugeng. Jadi aku, kamu, dan kita semua bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan poin kejujuran, sama seperti Pak Hugeng. Nah, di sini kita bahas sedikit tentang Pak Hugeng. Memiliki nama asli Iman Santoso dan memiliki ayah seorang jaksa bernama Soekarjo Karyo Hatmojo dan memiliki ibu bernama Umi Kalsum. Beliau lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober tahun 1921. Nah, kenapa julukannya Hugeng? Karena Pak Hugeng itu dulu gemuk, teman-teman. Nah, gemuk seperti ubi. Nah, makanya namanya bugel. Dari bugel inilah berubah menjadi Hugeng. Memiliki pendidikan di RHS Ranch Hook School dan memiliki cita-cita seperti teman ayahnya, yaitu seorang polisi. Nah, teman ayahnya ini bernama Pak Ating dan memiliki istri bernama Ibu Roslani atau Ibu Mary Roslani. Nah, singkat cerita, Pak Hugeng itu sudah menjadi polisi dan pindah tugaskan ke Sumatera Utara menjadi kepala reskrim di Medan. Pada saat beliau tiba di Medan, beliau langsung disambut oleh Cukong. Cukong ini apa? Cukong ini tuh seorang yang ingin menyuap Pak Hugeng. Nah, Pak Hugeng nyampe sana langsung diberikan rumah mewah, isinya juga barang-barang mewah, piano, kulkas, mobil Mercy, sofa jati. Tapi dengan tegas dan jujurnya Pak Hugeng, dengan ditegakkan kejujuran tersebut, Pak Hugeng menolak dengan tegas. Beliau tidak akan menerima itu semua dan akhirnya beliau tinggal di hotel di Beur itu selama 2 bulan karena menunggu rumah dinas. Pada saat rumah dinas jadi, Pak Hugeng ke rumah dinas tersebut, Pak Hugeng dibuat kaget dan kesal. Kenapa? Karena ternyata, teman-teman, rumah dinas itu diisikan barang-barang mewah yang tadi. Nah, berisikan piano, kulkas, mobil Mercy itu masih ada di rumah dinas tersebut, malah dipindahkan dari rumah mewah jadi rumah dinas. Pak Hugeng kesal, akhirnya Pak Hugeng memberikan perintah, yaitu 3 jam keluarkan semuanya. Nah, tapi sama cukong tersebut tidak dikeluarkan. Cukongnya itu tetap bersikeras gitu. Akhirnya Pak Hugeng meminta bantuan teman-temannya untuk mengeluarkan semua barang-barang itu ke pinggir jalan, karena posisi rumah dinasnya itu di pinggir jalan. Jadi sepanjang jalan itu barang-barang mewah semua. Nah, bersisakan dipan kosan dan rak handuk. Kenapa sisa 2 itu? Karena Pak Hugeng memerintahkan mengeluarkan semua barang kecuali ada tulisan Inventaris Polri. Jadi hanya sisa 2 itu aja, teman-teman. Lalu ada zaman emas kepolisian. Yang pertama ada Polri independen dari ABRI. Nah, yang kedua ada wajib helm 1968, selamatkan ribuan nyawa. Jadi yang sering ditilang helm, gak pakai helm, itu sebenarnya peraturan yang dibuat oleh Pak Hugeng, teman-teman, karena maraknya penggunaan sepeda motor yang rawan kecelakaan juga dan langsung merenggang nyawa. Makanya itu dibuatlah peraturan wajib helm. Yang ketiga ada tangkap Robi Cahyadi. Intinya Robi Cahyadi itu adalah seorang penyeludup mobil mewah, yaitu mobil Mercy khususnya. Nah, beliau itu sempat diadili oleh polisi lain tapi tidak bersalah akhirnya. Nah, Pak Hugeng melihat kasus tersebut akhirnya meminta izin ke Pak Soeharto untuk mengambil alih kasus tersebut. Akhirnya beliau dengan alot, karena beliau tuh dapat rintangan dari orang-orang dalam yang mendukung Robi Cahyadi. Akhirnya Robi Cahyadi pun diputuskan bersalah. Yang kedua ada kasus ini juga, namanya gadis 17 tahun versus anak pejabat. Jadi ada korban seorang gadis bernama Sumariam berumur 17 tahun. Nah, pelaku pelecehan itu adalah anak pejabat yang dilindungi juga. Jadi pada saat Sumariam ini mengadukan ke polisi, bahkan sang polisi itu malah dilecehkan dan diperlakukan kasar juga. Nah, melihat ini Pak Hugeng ini nggak tinggal diam. Pak Hugeng langsung ambil alih kasusnya dengan meminta izin Pak Soeharto lagi. Nah, tapi ternyata Pak Hugeng tuh sudah ada feeling bahwa kasus ini tuh nggak bakal mudah, sama seperti sebelumnya mobil Mercy tadi. Nah, akhirnya beliau tuh bersusah payah, tapi karena 2 kasus ini nih, mobil Mercy yang penyeludupan mobil sama kasus si anak 17 tahun ini, Sumariam, beliau itu malah dikecam oleh pemerintahan dan merenggang lah awalnya. Padahal beliau minta izin sama Pak Soeharto juga ya, tapi beliau malah bermusuhan akhirnya.
Nah, padahal Pak Hugeng itu sudah membentuk tim bernama Sum Kuning. Nah, tetapi akhirnya kasus ini tidak selesai. Kenapa? Karena Pak Hugeng langsung dicopot pada tanggal 2 Oktober tahun 1971. Nah, pada saat di pencopotan Pak Hugeng ini, Pak Hugeng tuh sempat bertanya ke Pak Soeharto kenapa alasannya beliau dicopot, karena katanya mau ada peremajaan, jadi mau ada Kapolri baru yang lebih muda. Tapi ternyata pas pada saat diganti, Kapolri barunya lebih tua daripada Pak Hugeng. Aku nggak ngerti kenapa kayak gitu. Nah, akhirnya Pak Hugeng tuh bertanya lagi ke Pak Soeharto, kenapa seperti itu, dan akhirnya Pak Harto tuh ngomong, kamu mau nggak jadi misalnya duta Belgia aja. Nah, udah gitu Pak Hugeng nggak mau karena jiwanya tuh emang mengabdi di kepolisian Indonesia. Nah, akhirnya Pak Soeharto tuh didesak terus kan, Pak Hugeng kenapa. Akhirnya Pak Soeharto ngomong kayak gini, sudah tidak ada lagi tempatmu di negeri ini. Akhirnya pas Pak Hugeng dengar itu, Pak Hugeng sedih dan beliau akhirnya dengan ikhlas melepas jabatan Kapolri tersebut. Akhirnya Pak Hugeng ini pensiun dini di usia 49 tahun dan mengembalikan semua asetnya, rumah dinas dan mobil. Dan pada saat beliau pulang, beliau hanya mengumpulkan anggota keluarganya, meminta maaf kepada ibunya, istrinya, dan anak-anaknya bahwa saya sudah tidak ada pekerjaan lagi, tugas saya sudah selesai. Nah, akhirnya ibunya Umi Kalsum bilang seperti ini, kita masih bisa makan garam asal nama baik terjaga. Jadi emang didikan keluarga Pak Hugeng ini tuh sangat bagus teman-teman. Walaupun nggak punya aset, Pak Hugeng ini tuh ternyata memiliki rekan yang baik. Akhirnya diberikan rumah dinas yang Pak Hugeng tinggalin sama istri dan anak-anaknya itu oleh Kapolri yang baru, diberikan nih akhirnya sebagai hadiah. Nah, Pak Hugeng menerima. Akhirnya teman-temannya juga memberikan sebuah mobil teman-teman, kendaraan. Nah, Pak Hugeng awalnya menolak, kenapa nggak mau gitu kan. Tapi teman-teman meyakinkan ini bukan pakai uang dinas, ini pakai uang kami sendiri pribadi. Nah, Pak Hugeng tuh di situ tersentuh, dan pertama kalinya Jenderal Hugeng ini meneteskan air matanya di hadapan rekan-rekannya. Setelah pensiun, beliau menjual lukisan dan nyanyi di TV teman-teman. Karena hobinya itu melukis dan bernyanyi, akhirnya dijadikan profesi juga. Nah, ini profesi ini tuh sangat menjadi penopang di keluarga beliau karena bisa sampai membuat anaknya itu lulus kuliah. Nah, julukan di penyanyi ini adalah The Singing General, dan beliau pernah ada di radionya El Sinta dengan segmen obrolan khusus Mas Hugeng. Nah, beliau juga menyelipkan kritik Orde Baru di via Petisi 50. Jadi Petisi 50 tuh kayak gabungan pahlawan tokoh-tokoh besar Indonesia untuk mengkritik Orde Baru ini. Nah, pada akhirnya beliau wafat di tanggal 14 Juli tahun 2004. Dan ini aku ada cerita sedihnya di sini tuh. Ini adalah nisan pertama tertulis nama lengkap. Kenapa? Anaknya itu tuh pernah bertanya, "Bapak kenapa kalau setiap tanda tangan selalu hanya ada nama Hugeng?" Nah, Pak Hugeng tuh menjawab, beliau belum pantas mendapatkan nama Hugeng Iman Santoso tersebut, 3 nama itu. Jadi beliau menamai beliau tuh Hugeng aja karena belum pantas menyandang Iman Santoso. Nah, beliau bilang kayak gini, kita lihat sampai akhir hayat saya apakah iman saya terjaga sampai akhir hayat atau tidak. Nah, pada saat beliau stroke dan sempat diopname selama 4 bulan, beliau pada akhirnya wafat, dan akhirnya anak-anaknya itu membuat batu nisan dan berisikan pesan kecil di bawahnya, yaitu alhamdulillah telah kubuktikan iman itu sentosa. Jadi ini ada pesan kecil juga di sini. Nah, begitu teman-teman. Jadi pada akhirnya anak-anaknya memberikan pesan yang sangat amat dalam, ditunggu-tunggu juga oleh Pak Hugeng, bahwa dibuktikan iman beliau itu tetap sentosa sampai akhir hayatnya. Nah, Pak Hugeng ini membuktikan iman itu sentosa kalau dijaga sampai mati. Nah, sekarang giliran kita. Masa lalu mengajarkan, masa kini menantang, dan masa depan itu menunggu aksi kita. Nah, jadi kita harus tanya ke diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi Hugeng atau belum? Menjadi seorang Hugeng atau belum? Seorang yang jujur. Nah, makanya sekarang giliran kita juga jadi Hugeng di bidang masing-masing, harus jujur meskipun kita sendiri teman-teman. Jadi kita harus bikin juga Hugeng Challenge, karena kejujuran itu tuh benar-benar harus ditegakkan teman-teman. Sekian materi yang aku bawakan. Kalian kalau jadi Pak Hugeng, apakah akan tergiur oleh harta-harta yang ditawarkan atau tidak?
Jadi kita harus mengikuti Pak Hugeng ya teman-teman. Kalau ada suap nggak boleh kita ambil, harus menjunjung tinggi kejujuran. Jadi pesan dari aku, kita semua harus selalu jujur, seperti Pak Hugeng. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau aku ngomong kecepatan atau kurang panjang. Kita bisa lanjutin di segmen berikutnya atau kesempatan lain kali. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.